Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah datang untuk melihat video ini. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Azami Rosalfadila. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai stroke non-hemorrhagic atau stroke iskemik. Jadi merupakan salah satu jenis stroke yang sering ditemui di rumah sakit ya. Oke, kita langsung saja ke materinya. Yang pertama terkait definisi. Jadi WHO itu mendefinisikan stroke sebagai munculnya gejala klinis vokal atau global pada kasus koma, berkembang secara cepat akibat gangguan fungsi cerebral, berlangsung lebih dari 24 jam atau berakhir dengan kematian tanpa adanya penyebab lain yang jelas selain etiologi vaskular. Jadi ini adalah definisi pakem dari WHO ya. Nah, secara gambaran besar, secara umum stroke itu dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu stroke hemorrhagic atau stroke perdarahan dan juga stroke iskemik. Nah, yang akan kita bahas kali ini merupakan jenis stroke iskemik. Stroke iskemik itu didefinisikan sebagai tipe stroke yang terjadi akibat adanya oklusi pembuluh darah cerebral, kemudian nantinya dia akan menyebabkan infak cerebri. Jadi bisa teman-teman lihat di sini di pembuluh darah cerebri ini terjadi adanya oklusi atau sumbatan. Nah, inilah yang menyebabkan stroke iskemik itu. Oke, next. Selanjutnya dari segi epidemiologi, jadi stroke ini merupakan penyebab kematian global kedua di dunia. Jadi dia di bawah dari penyebab kematian akibat CVD atau cardiovascular disease. Nah, berdasarkan data di Amerika Serikat pada tahun 2021 itu ada satu kasus stroke setiap 40 detik. Jadi berjalannya presentasi ini sudah ada kira-kira mungkin ya 2-3 kasus stroke. Kemudian ada satu kematian akibat stroke setiap 3 menit 14 detik, dan dari 795.000 kasus per tahun yang ada, 87%-nya atau mayoritasnya itu merupakan jenis stroke iskemik. Jadi memang merupakan jenis stroke yang paling banyak dibandingkan jenis stroke hemorrhagic. Nah, di Indonesia sendiri, berdasarkan dari data Riskesdas, prevalensi stroke itu berada di angka 10,9 per 1 juta penduduk, dengan yang tertinggi itu di Provinsi Kalimantan Barat, dan juga menelan biaya dari BPJS berdasarkan data 2018 itu hingga 2,57 triliun. Oke, kita next saja yang ini. Nah, kemudian untuk etiologi, jadi ada dua mekanisme utama yang menyebabkan stroke. Jadi bisa karena trombosis atau karena emboli. Dikatakan trombosis apabila penyumbatannya itu berasal di pembuluh darah itu sendiri. Jadi trombusnya itu ada di pembuluh darah lokal. Nah, sedangkan dikatakan emboli jika sumbatannya itu ada di pembuluh darah proksimal. Nah, sumbatan ini nantinya dia lepas, kemudian menyumbat di pembuluh darah lain yang dia lebih kecil. Nah, ini yang dikatakan emboli. Itu. Nah, sedangkan berdasarkan dari klasifikasi TOS, dia membagi lagi penyebab dari stroke iskemik itu menjadi 3 penyebab lain. Yang pertama, small vessel disease atau lakunar. Ini kalau penyebabnya itu merupakan gangguan pada pembuluh darah kecil di otak, bisa karena lipohyalinosis atau penebalan pembuluh darah, atau juga bisa disebabkan oleh plak atherosklerosis. Kemudian dikatakan large vessel disease apabila penyebabnya itu berada di pembuluh darah yang besar, bisa karena kondisi plak atherosklerosis, bisa karena diseksi arteri ataupun emboli. Jadi bisa terkena pada pembuluh darah intrakranial, contohnya circulus wilisi dan cabang proksimalnya, atau di pembuluh darah ekstrakranial seperti arteri cardiac communis, cardiac interna, dan juga arteri vertebralis. Kemudian penyebab yang ketiga itu kardioembolisme, apabila oklusinya itu diduga kuat akibat emboli yang berasal dari jantung. Contohnya itu pada aritmia yang jenis atrial fibrilasi. Jadi kenapa itu sering menyebabkan kardioembolisme? Karena di atrial fibrilasi jadi kan jantungnya hanya bergetar. Nah, jantungnya hanya bergetar itu dia cenderung membuat clot atau stagnan. Kemudian apabila clotnya itu dipompa, menyumbat di pembuluh darah di otak, terjadilah yang namanya stroke iskemik. Oke, kita next saja. Kemudian patofisiologi. Jadi untuk prinsipnya, patofisiologi dari stroke iskemik itu terjadi akibat adanya gangguan aliran darah. Jadi akibat adanya oklusi, dalam waktu beberapa menit jaringan otak yang mengalami iskemia berat itu akan mengalami kerusakan permanen dan membentuk area infak. Nah, area infak ini ditandai dengan zona yang warna merah ini. Sekitar area infak itu ada yang namanya zona penumbra. Ini warna kuning. Zona penumbra itu apa? Jadi zona penumbra itu merupakan jaringan yang masih menerima aliran darah minimal, tapi dia nggak sampai mengalami kematian sel. Nah, area penumbra inilah yang merupakan area sebagai target reperfusi yang akan kita lakukan. Jadi ini area merah, area core atau area infaknya, dan area kuning yang area penumbranya. Kemudian yang gambar kanan, jadi kenapa kita melakukan area penumbra ini penting untuk
target terapi reperfusi. Jadi kalau kita tidak melakukan terapi reperfusi segera, dari waktu ke waktu area yang warna kuning ini dia akan berubah menjadi area infak atau area merah. Ini karena kenapa sangat penting untuk segera melakukan terapi reperfusi. Itulah kenapa ada istilah di stroke ini time is brain, jadi waktu adalah otak. Jadi kita harus mengerti kapan golden period kita melakukan terapi reperfusi. Semakin baik, semakin cepat, semakin baik. Oke, kita next. Kemudian tentang manifestasi klinisnya, jadi manifestasi klinis itu sangat bergantung di area mana terjadi penurunan aliran darah. Jadi bisa dibagi menjadi 2 garis besar, apakah yang terkena itu sirkulasi bagian anterior atau sirkulasi bagian posterior. Oke, kita next. Pertama kita akan membahas tentang yang sirkulasi bagian anterior terlebih dahulu. Yang pertama infak, apabila infaknya terjadi di MCA atau middle cerebral artery. Nah, MCA ini nantinya akan dibagi menjadi 4 segmen, yaitu segmen horizontal, segmen sylvian, M2, M1, M2, dan juga segmen cortical distal M3 dan M4. Nah, fungsi utama dari MCA dia adalah mensuplai korteks bagian dari lateralnya, korteks lateral. Nah, korteks lateral ini fungsi utamanya sebagai jalur motorik dan sensorik. Nah, jalur motoriknya mana? Jalur motorik sensorik bagian wajah dan juga ekstremitas atas. Jadi kalau semisal terjadi infak pada MCA, maka gejala khasnya dia akan mengalami kelemahan dan hilangnya sensorik wajah dan juga lengan kontralateral. Jadi sensorik wajahnya kena, kemudian sensorik lengan sama motoriknya bagian kontralateral juga kena. Itu yang gejala khasnya dari infak di MCA. Jadi yang kena ekstremitas atas, hemiparesis kontralateral dan juga defisit sensorik. Kemudian kalau kenanya di ACA atau anterocerebral artery, dia berbeda dengan MCA. Kalau MCA tadi mensuplai korteks bagian lateral, kalau ACA ini mensuplai korteks bagian medial. Nah, karena dia mensuplai korteks bagian medial, maka fungsi utamanya itu adalah sebagai kontrol motorik dan sensorik ekstremitas bawah. Kalau tadi ekstremitas atas, kalau ACA ini ekstremitas bawah. Jadi gejala utamanya dia akan berupa hemiparesis dan defisit sensorik kontralateral ekstremitas bawah. Nah, ini adalah gejala-gejala lainnya. Ada inkontinensia urin yang salah satunya yang paling utama. Cuma yang paling sering itu adalah ini gejala khasnya. Oke, kita next. Kemudian infak di sirkulasi posterior. Yang pertama infak di PCA atau posterior cerebral artery. Nah, infak di sirkulasi posterior ini gejalanya tidak akan sekhas dari infak di sirkulasi anterior. Jadi ada beberapa gejala. Kalau kenanya di PCA, jadi PCA ini ada beberapa segmennya, segmen superficial dan juga segmen dalam. Misal kalau kena di segmen superficial yang kena di bagian yang mensuplai lobus occipital, jadi gejala klinisnya berupa hemianopsia, homonim kontralateral, kemudian bisa disertai dengan sparing makula. Kalau kenanya di cabang dalam, contohnya sering itu kena talamus, pasien itu bisa mengalami hipoestesia kontralateral. Ini ada gejala-gejala lainnya juga, cuma itu beberapa gejala yang sering. Kemudian untuk selanjutnya, kalau semisal infaknya itu di bagian vertebrobasilar. Jadi vertebrobasilar itu merupakan area yang fungsi utamanya untuk mensuplai bagian batang otak dan juga cerebellum. Jadi dia disuplai oleh 2 arteri utama, yaitu arteri vertebral, ada vertebral kanan dan juga kiri, dan juga arteri basilar. Nah, ini fungsinya untuk mensuplai area tadi. Jadinya kalau semisal ada infak pada sirkulasi ini, maka gejalanya akan berupa gejala sindrom-sindrom batang otak seperti vertigo, diplopia, disfagia, dan lain-lain. Kalau semisal kenanya di arteri yang besar, contoh arteri basilaris, pasien bisa sampai mengalami yang namanya lock-in syndrome. Jadi pasiennya nggak bisa ngapa-ngapain kecuali gerakin bola mata vertikal. Nah, ini kalau semisal infak vertebrobasilar, gejala-gejalanya gejala-gejala sindrom batang otak. Dan ini juga sangat dipengaruhi nanti terkait dari level mana kenanya, apakah dia level di pons yang kena, apakah di apakah di mesencephalon yang kena, apakah di pons yang kena atau di medula oblongata. Sama nanti kenanya tergantung di bagian lateral atau bagian medialnya. Jadi tergantung letaknya, setinggi level mana dia kena. Nah, kemudian untuk pemeriksaan penunjangnya. Jadi ada beberapa pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan untuk stroke ischemic ini. Yang pertama, yang paling penting adalah NCT atau non-contrast CT scan. Jadi tujuannya adalah untuk menyingkirkan adanya kemungkinan perdarahan intrakranial akut, agar nantinya kita tidak salah nih memilih obat-obatannya. Jadi kalau misal ternyata pasiennya itu stroke perdarahan, kita beri trombolitik kan semakin berdarah dia. Jadi makanya ini penting kita untuk mengeksklusi.
Kalau pada stroke hemorragik atau stroke perdarahan, dari pemeriksaan NCCT dia akan memperlihatkan lesi berupa breakaway area atau lesi hyperdense. Berbeda dengan stroke iskemik yang nanti dia akan menunjukkan gambaran lesi hypodense atau dark shaded area. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya ada CT angiografi. CT angiografi ini dilakukan dengan cara memberikan kontras intravena yang disuntikkan melalui vena di fossa anticubiti. Ini dia dapat mendeteksi beberapa kelainan seperti adanya oklusi vaskular, malformasi vaskular, diseksi vaskulitis ataupun aneurisma. Jadi ini gambaran contoh dari CT angiografi. Jadi di sini bisa dilihat pada MCA sisi kiri terjadi adanya oklusi ya. Ini terlihat dari pemeriksaan CT angiografi. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya dapat juga dilakukan CT perfusi atau CTP. Ini dilakukan dengan cara melakukan injeksi kontras disertai pemindaian berulang. Ini tujuannya adalah untuk menentukan area penumbra. Kenapa bisa? Karena dari CTP ini kita dapat melihat beberapa parameter. Contohnya yang pertama itu ada CBV atau cerebral blood volume, kemudian ada CBF atau cerebral blood flow, kemudian MTT atau mean transit time, dan juga time to peak. Nah, keempat parameter ini yang bisa kita gunakan untuk menilai apakah ini merupakan area penumbra atau bukan. Semisal ini contoh terjadi adanya penurunan cerebral blood flow di sana, namun masih ada peningkatan cerebral blood volume sebagai kompensasi. Nah, itu bisa menandakan adanya area penumbra di sekitar situ. Nah, kita next ya. Selanjutnya MRI atau magnetic resonance imaging. Jadi ada dua jenis MRI konvensional dan juga jenis yang lebih baru. Contoh pada MRI konvensional seperti MRI flare, dia itu bisa mendeteksi lesi namun secara perlahan. Jadi setelah beberapa jam pasca onset itu baru kelihatan lesinya. Berbeda dengan MRI di WI atau DWI, dia bisa mendeteksi infak itu sejak menit pertama. Jadi sejak menit pertama dia udah menunjukkan lesinya. Kenapa kedua pemeriksaan ini penting? Karena kita bisa menilai ada tidaknya mismatch untuk mengetahui apakah ini kira-kira pasiennya bisa kita lakukan trombolisis atau enggak. Khususnya itu pada pasien yang mengalami wake up stroke atau dia bangun tidur kemudian ada gejala stroke, kan kita nggak tahu itu onsetnya kapan. Jadi kita bisa lakukan pemeriksaan MRI di DWI atau DWI dan flare ini untuk mengetahui, atau stroke of unknown onset kita bilangnya. Nah, misal kalau ada mismatch, ini contoh yang ada mismatch pada gambar bagian atas. Jadi pada pemeriksaan DWI dia sudah muncul lesinya, sedangkan pada MRI flare itu belum muncul lesinya. Nah, karena DWI itu dia udah muncul, dia bisa mendeteksi sejak onset pertama, sedangkan flare itu belum muncul. Jadi kemungkinan besar untuk onset dari stroke-nya ini adalah kurang dari 4,5 jam. Jadi kita bisa berikan trombolisis. Berbeda kalau nggak ada mismatch. Kalau nggak ada mismatch, jadi di DWI itu dia udah muncul, di flare juga udah muncul. Jadi kemungkinan ini onsetnya sudah lebih dari 4,5 jam. Nah, ini pentingnya pemeriksaan DWI flare mismatch. Kemudian yang selanjutnya pemeriksaan MRA atau angiografi dari magnetic resonance. Nah, ini digunakan apabila semisal tadi pasiennya itu alergi terhadap kontras, jadi nggak bisa kita lakukan CT angiografi. Pilihannya kita bisa lakukan MRA. Oke, next. Kemudian tentang manajemen SNH-nya. Untuk tata laksana umumnya berdasarkan poin-poin penting dari AHASA tahun 2019, jadi ini guideline yang dipakai, itu ada beberapa. Yang pertama, tentang airway breathing dan oxygenation. Jadi oksigen tambahan itu hanya bisa kita berikan apabila direkomendasikan apabila SpO2-nya itu kurang dari 94%. Jadi tidak dianjurkan untuk memberikan oksigen kalau tidak ada tanda-tanda hipoksia. Kemudian untuk tekanan darah sebelum fibrinolytik itu kita dianjurkan untuk menurunkan tekanan darah ke kurang dari 185/110. Kemudian setelah fibrinolytik dijaga tekanan darahnya kurang dari 180/105 selama lebih dari sama dengan 24 jam. Kemudian apabila pasien direncanakan melakukan trombektomi mekanik tanpa dilakukan fibrinolytik IV sebelumnya, jadi sebelum prosedur kita turunkan tekanan darahnya kurang dari 185/110, kemudian selama dan 24 jam pasca prosedur di rentang kurang dari sama dengan 180/105. Nah, kenapa ini penting kita menjaga tekanan darah? Agar nantinya setelah kita melakukan tindakan entah itu fibrinolytik atau trombektomi mekanik, pembuluh darahnya itu tidak pecah atau tidak robek karena tekanan darah yang terlalu tinggi. Jadi penting untuk menurunkan tekanan darah atau menjaga tekanan darahnya. Kemudian untuk temperatur secara umum kalau semisal lebih dari 38 derajat kita berikan antibiotik, dan juga yang penting ini untuk glukosa darah kita harus
memastikan pasien tidak mengalami hipoglikemi ataupun hiperglikemi, karena kedua hal ini dapat mencegah perburukan neurologis. Oke, kita next. Kemudian tata laksana khusus yang pertama itu tentang pemberian intravenous thrombolytic agents. Nah, intravenous thrombolytic agents yang direkomendasikan digunakan berdasarkan guideline AHA itu ada alteplase dan juga tenecteplase. Jadi dua agen ini direkomendasikan. Cara kerja kedua agen ini adalah sebagai TPA atau tissue plasminogen activator. Jadi cara kerjanya dia akan mengubah plasminogen menjadi plasmin, dan nantinya dia akan menghancurkan benang-benang fibrin, dan kemudian nantinya bekuan darah itu dia dapat pecah. Jadi dia sebagai trombolitik. Ada indikasi dan juga kontraindikasinya kapan kita boleh memakai trombolitik ini. Untuk indikasinya yang pertama adalah stroke iskemik akut dengan defisit neurologis terukur, kemudian onset gejalanya kurang dari 3 jam, ini utamanya. Namun di kandidat tertentu itu dapat diperpanjang hingga sampai 4,5 jam, dan juga usianya lebih dari sama dengan 18 tahun. Untuk kontraindikasinya itu ada beberapa, mungkin ini bisa teman-teman baca sendiri, seperti perdarahan aktif, riwayat operasi otak atau trauma kepala berat, tumor AVM, aneurisma, diatesis hemoragik, hipertensi berat yang tidak terkontrol, penggunaan antikoagulan dengan INR atau PTT yang tinggi, serta trombosit kurang dari 100.000 atau glukosa kurang dari 50. Ini kenapa kontraindikasi ini penting, agar nanti kalau semisal kita berikan pasiennya nggak mengalami perdarahan, justru perdarahan karena akibat adanya kita berikan trombolitik. Jadi kontraindikasi ini kita harus pikirkan sebelum memberikan thrombolytic agents. Untuk dosisnya, ini dosis yang digunakan untuk alteplase yaitu 0,9 mg per kilogram berat badan dengan dosis maksimal itu 90 mg. Dia pemberiannya yaitu 10%-nya itu diberikan secara bolus selama 1 menit, sedangkan 90%-nya itu diberikan secara infus selama 60 menit. Ini berbeda dengan tenecteplase yang dia bisa diberikan langsung 1 kali, berbeda dengan alteplase ini yang harus diberikan 2 kali. Oke, kita next. Kemudian untuk tata laksana khusus yang kedua itu mechanical thrombectomy. Jadi untuk mechanical thrombectomy ini dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama menggunakan retrievable stent. Jadi untuk retrievable stent ini setelah mikrokateter masuk, kemudian nanti ke area yang ada oklusi, dia dibuka, kemudian sumbatannya ditangkap dan kemudian dikeluarkan. Kemudian pendekatan yang kedua menggunakan aspiration catheter. Kalau aspiration catheter dia seperti menggunakan vakum, jadi dia disedot untuk sumbatannya, sedot sampai keluar. Nah, untuk prinsip umumnya thrombektomi mekanik ini digunakan apabila pasien itu mengalami stroke iskemik akibat LVO. LVO itu adalah large vessel occlusion, jadi oklusi yang terjadi pada pembuluh darah yang besar. Kemudian tetap dipertimbangkan meskipun pasien telah menerima IV TPA sebelumnya atau thrombolytic agent sebelumnya. Kemudian juga tidak disarankan untuk menunda thrombektomi itu hanya untuk menilai respon dari TPA. Kemudian kapan waktu tindakannya atau kapan kita bisa melakukan TPA ini? Kalau semisal onset pasien itu 0-6 jam, maka tindakannya itu segera direkomendasikan. Kemudian apabila pasien itu memenuhi kriteria tertentu seperti kriteria Down and Diffuse 3 trial, itu waktu tindakannya itu bisa diperpanjang hingga 24 jam. Jadi secara umum 0,6 jam segera direkomendasikan. Kalau semisal memenuhi kriteria tertentu seperti kriteria Down dan Diffuse 3 trial, dia bisa diperpanjang hingga 24 jam. Ini merupakan kriteria-kriteria pasien untuk melakukan thrombektomi mekanik. Yang pertama, skor modified ranking scale sebelum stroke itu 0-1. Kemudian stroke iskemik akibat oklusi pada arteri karotis interna atau segmen M1-MCA, usia lebih dari sama dengan 18 tahun, skor NIHSS lebih dari sama dengan 6, skor aspek lebih dari sama dengan 6, dan juga tindakan dapat dilakukan dalam waktu kurang dari sama dengan 6 jam sejak onset gejala. Ya, ini bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ini merupakan pemeriksaan DSA ya, yang dilihat sebelum dan setelah dilakukan thrombektomi mekanik. Jadi sebelum dilakukan thrombektomi mekanik bisa dilihat bahwa alirannya dia tidak sampai perifer, sedangkan setelah dilakukan thrombektomi dia alirannya bisa sampai ke perifer. Ya, jadi ini menandakan terapi reperfusinya berhasil. Nah, ini merupakan skor-skor yang sebelumnya tadi telah saya sebutkan. Yang pertama ada modified ranking scale, jadi ini merupakan semacam performance score atau functional score yang dinilai untuk menunjukkan kemampuan fungsionalitas pasien. Skornya mulai dari 0-6. Kemudian ada NIHSS, ini adalah skor yang digunakan untuk menilai keparahan dari stroke.
Skornya ada rentang dari 0 sampai 42, ini bisa teman-teman baca sendiri. Dan juga aspek skor. Kalau aspek skor ini dia menilai dari sisi radiologisnya. Oke, kita next. Kemudian pemberian antiplatelet. Jadi pemberian antiplatelet ini yang pertama tentang pemberian aspirin. Jadi kapan aspirin direkomendasikan? Apabila semisal waktu onsetnya 24 sampai 48 jam sejak onset gejala stroke iskemik. Jadi kalau semisal nih pasien datang onset stroke-nya lebih dari 24 jam. Jadi kan sudah tidak ada tempat untuk kita melakukan trombolitik atau trombektomi. Jadi pemberiannya suportif saja menggunakan terapi aspirin. Namun kalau semisal pasiennya sudah mendapatkan alteplase atau TPA IV sebelumnya, maka aspirin ini ditunda lebih dari sama dengan 24 jam pasca trombolisis. Kemudian kapan pemberian terapi dual antiplatelet atau DAPT itu digunakan? Yang paling sering itu aspirin plus clopidogrel. Itu semisal pada pasien dengan stroke iskemik ringan, terapi gabungan aspirin clopidogrel itu diberikan dalam 24 jam pertama. Kemudian terapi ini itu diberikan apabila stroke-nya itu tidak disebabkan oleh kardioembolisme. Jadi hanya pada stroke non kardioembolik dan juga pasien tidak mendapat alteplase. Nah, tujuannya ini hanya untuk mengurangi risiko kekambuhan stroke dini dalam beberapa minggu pertama. Jadi pemberiannya itu biasanya dalam rentang sampai 21 hari hingga maksimal 3 bulan. Oke, kita next. Kemudian tata laksana khusus berikutnya yaitu dekompresif hemikranektomi. Jadi dekompresif hemikranektomi ini biasa dilakukan pada pasien dengan large hemispheric infarction atau infak yang sangat besar pada hemisfer otak yang bisa nantinya menyebabkan cerebral edema. Jadi indikasinya ada beberapa. Yang pertama stroke iskemik yang melibatkan MCA, kemudian risiko tinggi dari edema cerebral masif, efek massa dan juga herniasi otak akibat dari large hemispheric infarction ini. Kemudian apabila terjadi penurunan kesadaran progresif dalam 2 hingga 5 hari pasca onset. Nah, ada beberapa prediktor yang kita bisa nilai untuk menilai apakah kira-kira ini pasiennya mengalami malignan cerebral edema sehingga ada pertimbangan untuk melakukan dekompresif hemikranektomi. Melalui dari radiologis ada beberapa. Yang pertama ada hipodensitas yang lebih dari setengah teritori MCA, kemudian infak volume yang lebih dari 220 cc pada pemeriksaan CT atau lebih dari 145 cc pada pemeriksaan DWI MRI, kemudian midline shift yang lebih dari 3,7 sampai 5 mm dalam waktu 24 hingga 48 jam. Kemudian ada oklusi karotid dengan kolateral buruk dan juga nilai ADC kurang dari 80% dan volume lesi lebih dari 80 cc pada DWI awal. Ini beberapa prediktor yang dapat kita gunakan untuk menilai apakah kira-kira terjadi malignan cerebral edema melalui pemeriksaan radiologis. Oke, kita next. Ini merupakan teknik bedahnya dari dekompresif hemikranektomi. Ini mungkin teman-teman bisa baca sendiri. Jadi untuk intinya, jadi kita mengambil tulang itu diambil untuk memberikan ruang di otak agar dia tekanan intrakranialnya dapat menurun. Nah, ini yang melakukan atau yang mengambil tindakannya adalah dari bedah saraf ya. Jadi kalau misal ada tadi cerebral edema, kemungkinan large hemispheric infarction, jadi kita tata laksananya adalah melakukan dekompresif hemikranektomi untuk menurunkan tekanan intrakranialnya. Oke, ini yang terakhir mungkin untuk pencegahan primer dari stroke. Ini merupakan pencegahan primer stroke yang direkomendasikan oleh AHASA guideline di tahun 2024. Jadi mereka mengenalkan yang namanya Life's Essential 8. Jadi 8 poin penting untuk mencegah dari stroke. Mulai dari kualitas diet, mereka merekomendasikan diet mediterania. Kemudian terkait aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini dalam 1 minggu itu minimal 150 menit untuk aktivitas intensitas moderat dan juga 75 menit per minggu untuk intensitas berat. Kemudian untuk berat badan dan obesitas disarankan untuk melakukan screening BMI dan juga lingkar perut. Untuk tidur, apabila pasien itu sudah terdiagnosis dengan obstructive sleep apnea, maka disarankan untuk mendapatkan terapi CPAP. Untuk gula darah dianjurkan untuk melakukan screening diabetes dan prediabetes. Tekanan darah dilakukan untuk dianjurkan untuk melakukan screening hipertensi dengan target tekanan darah itu kurang dari 130/80. Kemudian kadar lipid, di sana ada rekomendasi penggunaan statin sesuai pedoman dan juga penggunaan tembakau. Ini disarankan untuk melakukan screening dan juga konseling terkait merokok.
Jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya stroke. Ini pencegahan primernya. Ya, yang penting ini sebenarnya semua penting, cuma yang kalau semisal usianya sudah bertambah, ini ada 3 hal yang biasanya perlu diperhatikan, terutama terkait gula darah, tekanan darah, dan juga kadar lipid. Oke. Ya, ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun PowerPoint ini. Dan kalau teman-teman mau membaca, oke, mungkin sekian presentasi dan juga edukasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Apabila semisal ada kata-kata yang kurang pas atau kurang berkenan, saya mohon maaf dan juga mohon masukannya di kolom komentar jika ada. Mungkin ini kata-kata penutup dari saya. You can control everything in life, but you can control your risk of stroke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.